Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin dari UPT Hutan kelas 2B Balabai, salah satu peserta latihan KPNS Kemenkumham gelombang 2 angkatan 57. Sejarah pergerakan bangsa Indonesia diawali dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pergerakan nasional pertama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sejarah pergerakan bangsa Indonesia yakni terbentuknya PI atau Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi pertama nasional Indonesia di bidang internasional. Perhimpunan Indonesia ini berusaha agar masalah Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional. Kebangsaan Indonesia selanjutnya adalah Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama diadakan pada tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, pada Kongres Pemuda kedua yang diadakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928, menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Ini adalah terbentuknya BPUPKI. BPUPKI atau disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1945 ketika menduduki Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Ini adalah 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pertama, pilar Pancasila. Pancasila merupakan pilar pertama untuk kokohnya negara bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, sehingga dibutuhkan pedoman yang dapat mengakomodir keanekaragaman tersebut. Yang kedua, pilar Undang-Undang Dasar 1945. Pilar ini penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia agar masyarakat taat dan patuh terhadap hukum. Tiga adalah NKRI. Para pendiri bangsa kita milih NKRI sebagai bentuk negara Indonesia melalui berbagai pertimbangan. Alasan utama para pendiri bangsa Indonesia yakni karena sejarah strategi pecah belah yang dilakukan Belanda berhasil karena Indonesia belum bersatu pada masa penjajahan. Yang keempat, pilar Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua, merupakan semboyan yang sangat mencerminkan bangsa Indonesia karena memiliki banyak suku dan agama yang berbeda-beda. Selanjutnya, lambang negara. Lambang negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang penggunaan bendera merah putih, Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, hingga lagu Bangsa Indonesia Raya. Keempat hal tersebut merupakan hal yang sakral bagi Indonesia sebagai lambang pemersatu dan kedaulatan NKRI. Hierarki peraturan. Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tata urutan peraturan perundang-undangan yakni yang pertama Undang-Undang 1945. Di bawahnya yakni undang-undang atau Perpu, di bawahnya yang ketiga peraturan pemerintah, yang selanjutnya keempat peraturan presiden, dan yang kelima peraturan daerah.